Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, who are you today? I hope you are all in good condition. Meet me again with Miss Leila. Today we are going to discuss about the topic of science. It is continued our material in the previous lesson. So today we'll discuss about fantastic elastic. What is that? Come on, look at this. Okay guys, do you ever see bungee jumper? Anak-anak pernah tidak ya melihat bungee jumper seperti ini nak gambarnya? Nah, and then what material is the rope made from? Kira-kira bahan apa ya yang membentuk talinya? Talinya itu dari bungee jumper kira-kira terbuat dari apa ya nak? Dia sudah tahu? Ya, actually the rope tied to bungee jumper is made from a material that will stretch. Jadi, talinya yang diikatkan pada permainan bungee jumper itu terbuat dari bahan yang bisa stretch, ya, yang bisa merenggang. So, what are they? Actually, materials that will stretch are called elastic materials. Jadi, bahan-bahan yang bisa merenggang disebut dengan bahan yang elastis. Ya. So, please look at this first. Do you ever see this? Apakah anak-anak pernah melihat gambar ini, nak? Ya, yang sudah tahu berarti hebat ya. So, this is a rubber. Rubber is a natural elastic material. It is made from the sap of the rubber tree. Jadi nak, sebenarnya karet itu terbuat dari bahan alam nak. Dia diperoleh dari getah pohon karet. Gambarnya seperti itu ya nak ya. Dari getah, this one is getah, dialirkan ke suatu wadah. Kemudian ketika mengering jadilah ini nak, karet mentah or raw rubber. Nanti bisa diolah menjadi berbagai macam bahan lainnya. So this one is the example of elastic materials. Ada apa saja? Ada balon. Ya, jadi kalau anak-anak merenggangkan balon itu kan pasti kembali ke bentuk awalnya ya. And then ada lagi hair scrunchies atau ikat rambut. Ini juga elastic materials. And then rubber band atau karet gelang. Kemudian ada juga ini yang biasa digunakan untuk olahraga disebut dengan resistance band. Ya, jadi ini buat olahraga nak. Ada juga ini nak, waist band. Jadi seperti ikat pinggang yang elastik. Terus juga ada juga yang elastik di bagian pinggangnya itu ya nak ya. Kalau kita biasa bilang kolor, seperti itu kurang lebih. Nah, nak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini ya nak. Jadi, this picture is show us how the different elastic materials will also have different strength. Terdapat berbagai macam elastic rubber. Jadi berbagai macam karetnya beda-beda ya nak ya. Ada yang sangat tipis, ada yang sedang, ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, ternyata hal tersebut menghasilkan hasil yang berbeda terhadap suatu benda yang dikenakan. Jadi semua elastic rubbernya ini diberikan suatu beban yang sama besarnya. Dan ternyata hasilnya akan berbeda meregangnya. Ya, kita bahas satu persatu ya nak ya.
Baik, yang pertama gambar A, very thin elastic, maksudnya adalah karet yang digunakan sangat tipis. Ketika diberikan beban, maka ia tidak mampu menahan beban tersebut sehingga karetnya broke atau putus ya nak, karetnya. And then please look at picture B, medium elastic atau karet yang mempunyai ketebalan yang sedang. Ternyata it stretch a lot atau meregang dengan banyak untuk menahan beban tersebut. Untuk gambar C atau thin elastic artinya adalah karet yang tipis itu juga broke ya nak, atau tidak bisa menahan beban yang diberikan. Kemudian untuk yang gambar D atau thick elastic artinya adalah karetnya itu tebal. Nah, ketika diberikan beban ternyata it stretch a little atau meregang dengan sedikit gitu ya nak ya. Jadi ternyata ketebalan rubber itu mempengaruhi kekuatannya dalam menahan suatu beban. So, elastic materials change when they are stretched. Jadi, material-material yang elastis itu berubah ketika mereka direnggangkan. And then, different elastic also have different strength. Atau, benda-benda yang mempunyai elastisitas yang berbeda juga akan mempunyai kekuatan yang berbeda. Begitu nah, sekian dari Miss Lela. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.